Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Mahmud Makarim, NPM 06/2019 1.07203. Di sini saya akan melanjutkan praktikum basis data modul 4, yaitu kita masuk di bagian controller. Jadi di bagian controller ini cukup simpel. Jadi kita memindahkan beberapa function ke folder controller. Jadi nanti sebelumnya itu kita buat folder controller seperti ini. Lalu setelah bikin folder controller, kita bikin beberapa file untuk dimasukkan ke folder controller. Nah, jadi dari aslet model berubah jadi aslet controller, out model jadi out controller, dan seterusnya. Jadi nanti sebelumnya pertama itu kita bikin private model. Jadi kita bikin variabel baru model. Lalu kita bikin function baru itu construct. Jadi construct ini sesuai dengan komennya di sini. Konstruktor berguna menginisialisasi objek aslet model. Jadi nantinya model ini tadi, variabel model itu digunakan untuk membuat objek baru, itu objek aslet model dengan nama model. Nah, di sini dia akan memanggil beberapa function yang ada di aslet model, dipindahkan ya. Jadi bukan disalin. Jadi file aslet model functionnya itu dipindahkan ke aslet controller, yaitu ada index, nilai, create nilai, store nilai, lalu ada out controller. Hampir sama seperti tadi, ada function construct dengan variabel modelnya. Di sini yang dipanggil adalah function index, login aslab, login praktikum, out aslab, out praktikan, daftar praktikan, store praktikan, dan logout. Jadi sekilas info ya, controller itu digunakan untuk menjembatani antara model dengan view-nya. Jadi itu menjembatani. Jadi di sini dikatakan controller itu berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Controller merupakan bagian mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Jadi ininya itu dia menjembatani antara model dan view, seperti itu. Jadi langsung saja ke programnya lagi. Ada out controller yang dipanggil function ini. Lalu ada daftar controller yang dipanggil adalah function index, verif, unverif yang digunakan untuk verifikasi. Lalu ada class model controller yang dipanggil adalah function index, create, store, lalu delete. Lalu ada function praktikan controller yang dipanggil adalah function index, edit, update, praktikum, daftar praktikum, store praktikum, nilai praktikan. Ini juga untuk mengatur praktikan digunakan untuk mengatur praktikan ya. Ini belum diganti. Sekalian kita ganti, lalu ini praktikum controller digunakan untuk mengatur bagian praktikum. Ya, dipanggil adalah function index, create, store, edit, update, aktifkan, dan nonaktifkan. Lalu setelah kita buat di sini, otomatis sebelumnya kan di bagian PHP kita memanggil objeknya itu dengan kelas out model dan yang lainnya masih menggunakan folder model. Maka di sini kita rubah menjadi controller karena beberapa fungsinya seperti index, login aslab, praktikan, dan function di kelas lainnya itu sudah dipindahkan ke folder controller. Lalu di sini kita merequire once atau memanggil controller. Jadi nanti kita panggil loopboard, jadi kok masih dipanggil ya karena masih ada beberapa function yang lain di model. Beberapa query itu masih ada di model yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ini dia cukup memanggil-manggil seperti ini. Jadi yang diganti adalah bagian kelasnya saja. Ini ada controller, aslab controller, lalu ada praktikum controller, modul controller, dan praktikan controller, dan lalu ada daftar controller. Itu saja yang dirubah. Jadi kita langsung saja ke bagian programnya.
kita refresh. Sebelumnya saya telah menggunakan perintah truncate di CMD, datanya masih kosong ya. Sebentar, masih gak ngeliat laptop saya. Oke, langsung kita coba login ASLab. Ya, oke, dia sudah masuk. Kecuali yang tabel ASLab ya, tidak saya terungkit karena di query yang telah kita buat, kita tidak pernah membuat query untuk menginsert ASLab-nya. Oke, seperti kita lihat di sini, data praktikannya masih kosong, lalu data praktikum ini masih kosong, data modul juga masih kosong, pendaftaran praktikum juga masih kosong. Kita buat praktikum terlebih dahulu. Kalau praktikum, lalu kita akan buat basis data hari ini, lalu kita simpan. Oke, kita pencet aktifkan. Oke, status sudah aktif. Lalu kita akan logout. Kita akan mendaftarkan praktikan baru dengan nama saya sendiri, NPM saya sendiri pula, 123, nomor teleponnya ngarang saja. Lalu daftar. Oke, berhasil daftar. Kalau kita akan lakukan praktikan sesuai dengan NPM dan passwordnya yang telah kita daftarkan sebelumnya. Lalu kita akan login di sini dan berhasil masuk. Lalu kita akan mencoba apakah bisa untuk diupdate. Ya, berhasil ya diupdate-nya ya. Lalu kita akan mendaftar praktikum, daftar, maka dia akan muncul di sini. Nilainya tentunya seharusnya masih kosong karena via ASLab masih belum kita tambahkan nilainya. Kita log out, lalu kita akan masuk ke login ASLab untuk mengverif nantinya. Kita akan mencet pendaftaran praktikum. Nah, di sini sudah muncul dengan nama saya dan praktikum data. Maka kita verif. Dan tentunya di sini nantinya akan muncul data praktikan yang telah kita verif sebelumnya. Lalu kita akan menambahkan modulnya. Misal sesuai dengan praktikum data ada 4 modul, lalu kita simpan. Coba kita menghapus apakah berhasil di delete. Lalu akan kita tambahkan lagi, misalnya ada 7, jadi kita tambahkan 3. Jadi nanti seperti ini, modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita hapus saja karena kita hanya butuh 4 praktikum. Saya 4 modul. Lalu kita kembali ke data kita praktikan. Akan kita tambahkan nilainya. Insert nilai. Misal 96. Maka
maka kita tambahkan ke modul 1. Kita akan mencoba menginsert di modul 2 sel 80, simpan, maka dia akan kita tambahkan yang modul 2. Kita akan mencoba mengupdate apakah berhasil. Lalu kita simpan, berhasil tambah data dan mengupdate modul 1-nya. Kita akan mengecek di bagian perhatikan apakah sudah terupdate datanya. Seharusnya sudah ya. Kita coba perhatikan, lalu cek nilai. Oke, sudah berhasil. Kita tadi juga sudah bisa verif, bisa daftar praktikum, bisa menambahkan modul dan lain-lainnya sesuai dengan program yang telah dibuat. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.